Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Ibu dosen Ibu Julimaini Sitepu SPSI selaku dosen bimbingan konseling Islam. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan makalah kami yang berjudul Peran Konselor Islami dalam Pelaksanaan Bimbingan. Dengan saya Rahman Rizky Tanjung dan teman-teman saya Nur Abni Sya'baini dan Ayu Mardiatin Jana Nur Hikmah. Saya tidak akan memperpanjang mukadimah saya akan langsung menjelaskan konselor Islam. Tugas konselor adalah usaha memberikan bimbingan kepada klien dengan maksud agar klien mampu mengatasi permasalahan dirinya. Konselor Islam dalam tugasnya membantu klien menyelesaikan masalah kehidupannya. Haruslah memperhatikan nilai-nilai dan motivasi Islam. Ciri-ciri kepribadian konselor Islami. A. Seorang konselor harus menjadi cermin bagi konseling. Artinya apa? Firman Allah Azza wa Jal yang artinya, sesungguhnya pada mereka itu Ibrahim dan umatnya ada teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Konseling dalam melaksanakan tugasnya haruslah merupakan teladan yang baik bagi anak dan bimbingannya atau klien. Keyakinan bahwa seorang dari konselor lebih arif, lebih bijaksana, lebih mengetahui permasalahan, dan dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abni Sya'baini. Saya sebagai pemateri. Poin B. Kemampuan bersimpati dan berempati yang melampaui dimensi duniawi. Nah, seorang konselor adalah seorang yang tanggap terhadap persoalan si klien tersebut. Nah, dalam konteks ini, profesional dalam konseling sangat dibutuhkan. Nah, poin C. Menjadi konselor sebagai awal keinginan bertaubat yang melegakan. Konselor biasanya akan memberikan nasihat atau bimbingan tergantung pada basis berpikirnya. Nah, bagi konselor muslim tentu akan memberikan bimbingan sesuai dengan fitrah Islamiyah yang paling mungkin sesuai dengan derajat kasus dan derajat seperti derajat halal, makruh, mubah maupun haram dalam konteks yang dihadapi si klien tersebut. Poin D. Sikap menerima permohonan, sopan santun, menghargai eksistensi. Dalam kondisi klien, konselor harus memberikan suatu respon yang lebih baik serta bertanggung jawab terhadap kenyataan bahwa hubungan klien dengan konselor itu adalah hubungan manusia. Nah, hubungan tersebut dapat digunakan menjadi hubungan silaturahmi dan juga menjalin ukhuwah Islami antara si konselor dan si klien tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya pemateri kedua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mardiatin Jana Nur Hikmah. Di sini saya sebagai pemateri yang kedua. Saya di sini akan menjelaskan keberhasilan konseling adalah suatu yang baru dikehendaki. Ditentukan oleh banyak faktor, yaitu faktor yang pertama,
Struktur. Struktur adalah susunan proses konseling yang dilakukan konselor secara sistematis mengenai karakteristik, kondisi, prosedur, dan parameter konseling yang disepakati antar konseling dan konselor. Yang kedua, inisiatif. Inisiatif dipandang sebagai motivasi untuk berubah. Faktor yang ketiga, tatanan fisik. Tatanan fisik ini juga turut membantu terciptanya susunan proses konseling secara kondusif. Intinya kondusif gitu. Faktor yang keempat, kualitas konseling, yaitu adalah karakteristik dan kesiapan dalam menghadapi proses konseling, aspek kepribadian konseling yang terdiri dari sikap, emosi, motivasi, harapan, dan kecemasan akan terungkap saat konsel menjalani konseling. Faktor yang kelima, kualitas konselor, yaitu pihak yang paling memahami akan dibawa kemana arah si konseling dan sejauh mana tingkat keberhasilan si konseling. Baik, kita lanjut poin ke F, yaitu motivasi konselor, konseling suatu bentuk ibadah. Kita dapat pahami bahwasannya diambil dari Quran surah Muhtahanan ayat 60, yang artinya, sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama denganmu. Jadi intinya, konselor harus menjadi cermin bagi si konseling dan mampu memotivasi kliennya dan menjadikan konseling sebagai awal keinginan untuk bertaubat yang melegakan pada konselor muslim. Kita lanjut poin ke G, konselor harus menepati moralitas Islam, kode etik, sumpah jabatan, dan janji. Baik, kita ambil lagi pernyataan yang dari poin F. Jadi intinya gini, konselor harus menepati moralitas Islam, kode etik. Jadi harus menjadi cerminan bagi si konseling gitu, untuk menjadi lebih baik. Sumpah jabatan dan janji, itu maksudnya dia mampu menjaga image si konseling, berjanji untuk tidak membocorkan masalah si konseling. Begitu. Poin H, memiliki pikiran positif. Bila konselor tidak memiliki pikiran positif, bagaimana ia akan menjadi cerminan bagi si konseling apabila ia tidak punya pikiran positif? Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kesimpulannya adalah, kepribadian konselor dapat menentukan bentuk hubungan antara konselor dan konseling, bentuk kualitas penanganan masalah, dan pemilihan alternatif pemecahan masalah. Tugas konselor pada dasarnya adalah usaha memberikan bimbingan kepada konseling dengan maksud agar konseling dapat mengatasi permasalahan dirinya. Demikian presentasi kami. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.